teman-teman, tolong kondisi teman-teman. Bagaimana pergerakan? Foto. Viral, chat mahasiswa FHUI dugaan pelecehan seksual. Warganet mengatakan ini sungguh menjijikkan. Cerita ini cuy, bermula dari sesuatu yang terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Awalnya, yang beredar di media sosial cuma sebuah tangkapan layar atau screenshot percakapan dari sebuah grup chat yang diduga berisi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun, isi dari percakapan itu langsung bikin banyak orang jadi kaget. Bukan obrolan biasa, tapi berisi candaan yang mengarah pada hal-hal seksual. Bahkan menyinggung mahasiswa lain dengan cara yang dinilai sangat melecehkan. Dari situlah, publik pun mulai bereaksi, ini sudah kelewatan batas. Di dalam chat tersebut, beberapa nama perempuan disebut-sebut dijadikan sebagai bahan pembicaraan dengan nada yang tidak pantas. Cara mereka berbicara dianggap merendahkan dan mengobjektifikasi perempuan. Bahkan ada kalimat yang paling disorot dan bikin orang makin geram, yaitu anggapan bahwa diam berarti concern. Bagi banyak orang, kalimat ini bukan hanya salah, tapi juga berbahaya karena bisa menormalisasi kekerasan seksual cuy. Awalnya mungkin cuma beredar di lingkaran kecil saja, tapi semuanya berubah setelah tangkapan layar itu diunggah ke media sosial. Salah satunya lewat akun X yang kemudian membuat kasus ini jadi viral. Dalam waktu singkat, postingan itu pun menyebar kemana-mana dan banyak orang yang ikut membahas, membagikan ulang, dan juga turut memberikan komentar. Reaksi warganet pun langsung membludak. Mayoritas merasa marah, jijik, dan juga kecewa. Apalagi setelah diketahui bahwa orang-orang yang diduga terlibat adalah mahasiswa hukum. Ya, tidak mencerminkan sih cuy dengan apa yang mereka tekuni. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin calon penegak hukum justru terlibat dalam percakapan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan etikanya itu sendiri. Situasi pun semakin memanas ketika fakta lain mulai muncul dan terungkap. Ternyata beberapa anggota dalam grup tersebut bukan mahasiswa biasa. Ada juga yang menjabat sebagai pengurus organisasi kampus, ketua angkatan, bahkan ada juga yang terlibat dalam kepanitiaan kegiatan penting seperti ospek. Hal ini membuat publik pun makin khawatir karena dianggap mencerminkan adanya masalah dalam budaya organisasi di lingkungan kampus. Di tengah ramainya perbincangan publik, pihak Fakultas Hukum UI akhirnya memberikan pernyataan yang resmi. Mereka mengkonfirmasi bahwa laporan terkait kasus ini sudah diterima sejak tanggal 12 April 2026. Dalam pernyataan tersebut, fakultas menegaskan bahwa mereka mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia dan melanggar etika akademik. Fakultas pun juga menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang melakukan penelusuran secara serius. Prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati, cermat dan juga menyeluruh. Agar semua fakta bisa terungkap dengan jelas dan adil, mereka juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menangani kasus ini. Dari tingkat universitas, pihak rektorat juga ikut memantau perkembangan kasus tersebut cuy. Rektor UI menegaskan bahwa kampus berkomitmen untuk menangani setiap dugaan kekerasan seksual dengan serius. Ia memastikan bahwa proses penanganan akan segera berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, pihak universitas juga kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital. Sementara itu cuy, dari kalangan mahasiswa itu sendiri, Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM Fakultas Hukum UI juga angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual termasuk yang berbentuk verbal atau dalam tulisan di ruang digital tertutup seperti chat tidak bisa ditoleransi dalam kondisi apapun. Kasus ini pun kemudian memasuki tahap yang lebih lanjut. Sebanyak 16 orang diduga terlibat dalam grup chat tersebut akhirnya telah dikumpulkan dalam sebuah forum yang digelar di auditorium kampus. Forum ini diadakan sebagai bentuk ruang untuk mempertemukan para pelaku dengan korban. Di forum tersebutlah para pelaku diminta untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban. Tujuannya agar korban ini mendapatkan kejelasan dan pengakuan atas apa yang telah terjadi. Namun, suasana di forum itu tidak serta-merta menjadi lega.
Para korban tetap merasa kecewa dan marah. Bagi mereka, apa yang terjadi bukan hal kecil yang bisa selesai hanya dengan kata maaf. Bahkan, Ketua BEM Fakultas UI juga menegaskan hal yang sama nih cuy. Ia menyampaikan bahwa permintaan maaf saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan kasus ini. Harus ada langkah yang nyata berupa sanksi tegas yang berpihak kepada korban. Menurutnya hal ini penting agar ada efek jera dan supaya kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa depan. Hingga saat ini, kasus tersebut masih berjalan dan belum menemui titik terang alias belum benar-benar selesai. Publik pun masih menunggu langkah tegas dari pihak kampus bukan hanya dalam bentuk hukuman administratif kepada pelaku, tapi juga perubahan yang lebih besar. Banyak yang berharap kasus ini bisa menjadi titik evaluasi. Bukan hanya soal individu yang terlibat, tapi juga soal budaya, sistem, dan pengawasan di lingkungan kampus. Karena pada akhirnya, kampus seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan saling menghargai bagi semua orang, cuy. Ya, pastinya juga harus begitu dong. Dan dari kasus inilah satu hal yang jelas. Hal-hal yang dulu mungkin dianggap cuma bercandaan di ruang private, sekarang bisa berdampak besar ketika menyangkut nilai etika dan juga rasa aman bagi orang lain. Tapi menurut kalian bagaimana cuy? Rame-ramenya yang ada di sosmed ini cukup menghebohkan kita semua untuk ikut ngulik kasus ini nih cuy. Kalau kalian masih penasaran dengan bagaimana kronologi kejadian sebenarnya dari kasus ini yang sedang berjalan dan lagi rame banget ini cuy, kita akan cuplikan videonya langsung untuk kalian semua. Mari kita berdiskusi bersama di kolom komentar. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, check it out. Dalam percakapan grup internal yang beredar di media sosial, tertulis kata-kata bernada seksual yang ditujukan untuk mahasiswi lain. Peserta grup merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, sebuah perguruan tinggi negeri di kawasan Depok, Jawa Barat. Bentuk pelecehan yang dilakukan berupa verbal dan digital. Sejauh ini belum ditemukan indikasi penyebaran foto mahasiswi atau pihak yang dibicarakan secara sensual. Dalam rilis yang dikirim ke media, Dekan Fakultas Hukum mengungkapkan, fakultas mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia, serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Kecaman senada juga disampaikan Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah yang secara tegas akan melawan segala bentuk kasus kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus. Pihak kampus juga akan menjamin perlindungan, kerahasiaan, dan pendampingan bagi korban. Tim MTech Media melaporkan. Pertanyaan ini untuk Farenza Harisman. 1. Apakah menurut kamu normal untuk melakukan hal tersebut kepada orang-orang dekat dan bahkan orang-orang yang tidak dikenal di lingkungan kerja kamu? Berapa jumlah dari staf yang dia gunakan namanya atau dibicarakan bersama dengan teman-temannya itu? Apakah Farenza yang diketahui sebagai protektor selama ini menjadi inisiator utama? Kedua, maksud lo apa bang tentang lo milih staf based on their look sebagai bayaran dari kerja setahun buat muasin nafsu lo? Teman-teman, tolong diam. Pak Farenza, teman-teman tolong diam. Ada satu hal yang penting lagi. Tolong diam. Kita lihat muka Farenza. Gue kirim yang gue udah menghubungi lo buat minta maaf ke teman gue. Lo bilang konteksnya apa? Tolong jawab Farenza Harisman. Kita nunggu kamu dari tadi. Jawabannya jangan netral. Jelasin sebelum lakuin. Mudah-mudahan itu. Dari pernyataan tersebut yang tidak senonoh tersebut saya akui dengan sepenuhnya. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut dalam ucapan saya tersebut. Dengan itu saya memohon maaf sebesar-besarnya karena sebenarnya dari ucapan saya tersebut lagi-lagi ini terserah teman-teman, namun dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui kesalahan, saya mengakui kesalahan tersebut dengan
Biarin yang nanya. Coba bisa dijelaskan pertanyaannya? Tadi abang bilang itu hanya sebagai bahan pembahasan. Di sini dalam konsep abang objektif terhadap orangnya, ya. Abang bilang namanya sebagai bahan gesekan abang. Maksudnya apa? Dan abang Biarin ngomong dulu. Biarin ngomong dulu. dan abang rela untuk kasih korban ke teman-teman abang yang lain buat bahan gesekan lagi. Itu yang abang katakan di dalam chat tersebut dengan jelas. Jelasin maksud dan pernyataan abang. Lagi-lagi saya tekankan kembali untuk yang saya sampaikan tersebut adalah untuk menimbulkan reaksi dari grup tersebut. Namun saya mengakui dengan penuh hati itu adalah hal yang sangat tidak senonoh. Saya mengakui sepenuhnya dan terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi itu memang tidak ada arti. Saya tidak berarti serius dengan hal itu. Dan yang lebih parahnya bang, sudah lebih dari 24 jam, bang sama sekali abang tidak ngechat saya atau berkomunikasi dengan saya melakukan permintaan maaf sama sekali. Saya orang terdekat, salah satu orang terdekat anda selama 1 tahun terakhir. Itu juga ada hubungan dengan yang lain kan, dengan teman-teman anda yang lain? Ada nggak ada merasa bersalah atau anda merasa bersalah karena ketahuan aja? Bisa sebutin langsung aja pertanyaannya, bisa disebutin alasan kenapa Untuk menjawab hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan rasa takut untuk menerus teman yang saya tuduhkan tersebut. Saya belum mengumpulkan keberanian untuk terus program saya. Kenapa saya minta maaf kepada teman-teman lain yang malah bukan korban? Itu karena pada awalnya dari saya sendiri sebagai proses untuk mengumpulkan keberanian juga ke beberapa teman saya, makanya saya melalui mereka saya tentang terlebih dahulu. Dan namun karena saya meminta maaf sebelum hal ini sebesar ini. Deo udah cepet anjing, gua udah aslan ngentong. Terakhir saya minta maaf, lagi-lagi saya mendasarkan tadi kenapa saya belum meminta maaf secara langsung dan seperti yang tadi ditanyakan, kenapa saya menanyakan konteksnya, karena pada saat itu saya juga masih seperti yang teman-teman tahu karena banyak informasi yang tersebar juga, saya tidak ingin secara spesifik karena lumayan banyak dan saya juga ragu untuk apa yang perlu saya minta maafkan, maka dari itu saya belum berani dan saya juga takut salah langkah untuk meminta maaf tanpa spesifikasi kepada korban tersebut. Tolong lu jawab, karena fakultas dan korban lain berjanji buat gak menggunakan relasi kuasa itu. Dan pun tadi, asal lu tahu, kakak lu juga mencabut poster-poster yang sudah ditempel oleh teman-teman lu dan lu. Gue bener-bener kecewa, gue mau bersama lu di Halim. Bahkan gue percaya sampai titik terakhir dan gue gak nyangka lo bisa sebejat itu dan sejat itu dengan banyak orang dan lu. Gue bener-bener kecewa sama lo. Terkait dengan itu, saya tadi sudah sampaikan, saya pastikan tidak ada intervensi atau relasi kuasa yang akan digunakan selama proses investigasi. Pengkhianat pergerakan, kotor. Bro, Kevin, maju lu kesini. Maju lu. Maju, lu tatap mata gua dan tatap semua orang di ruangan ini. Lihat sekarang.
buat 15 orang bajingan belaka. Kalian sanggup tidak bertanggung jawab tanpa intervensi orang tua kalian? Yang ketiga, ini balik lagi ke kalian. Gue gak pernah sesakit hati ini secara mental gara-gara orang. Itu gara-gara lu bajingan. Kevin, gue mau lu minta maaf ke angkatan 24, 25 juga. Karena lu sebagai tokoh yang dimana kita pikir kita bisa berpaku ke lu, tapi nyatanya berlaku. Ayo. Os pegang anti KS, dia nya KS. Blok. If terhadap orangnya, ya, abang bilang namanya sebagai bahan gesekan abang. Maksudnya apa? Dan abang Biarin ngomong dulu. Biarin ngomong dulu. Dan abang rela untuk kasih korban ke teman-teman abang yang lain buat bahan gesekan lagi. Itu yang abang katakan di dalam chat tersebut dengan jelas. Jelasin maksud dari perkataan lo apaan? Dan yang lebih parahnya bang, sudah lebih dari 24 jam bang, sama sekali abang tidak ngechat saya atau berkomunikasi dengan saya melakukan permintaan maaf sama sekali. Saya orang terdekat sama tadi, orang terdekat Anda selama 1 tahun terakhir. Itu juga Anda lakukan dengan yang lain kan, dengan teman-teman Anda yang lain? Anda nggak ada merasa bersalah atau Anda merasa bersalah karena ketahuan aja? Karena ketahuan. Bisa sebutin langsung aja pertanyaannya, bisa disebutin alasan kenapa untuk kamu menjawab hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk meng-approach teman yang saya tunjukkan tersebut. Ya, saya belum mengumpulkan keberanian untuk meng-approach korban secara langsung. Mengapa saya meminta maaf kepada teman-teman lain yang malah bukan korban? Itu karena pada awalnya dari saya sendiri sebagai proses untuk mengumpulkan keberanian juga ke beberapa teman saya, makanya saya melalui mereka saya berminta maaf terlebih dahulu. Dan namun karena saya meminta maaf sebelum hal ini sebesar ini, guys, ada yang mau ngomong? Kalau kalian dari teman-teman mahasiswa juga. Saya mau ngomong ke kalian pelaku. Kalian harus tahu, saya nggak tahu udah ada yang ngasih tau kalian atau belum. Tapi yang kalian lakukan itu adalah sebuah kesalahan secara sadar, bukan kelalaian. Kalian sengaja melakukan itu. Sadar. Bukan hanya spesifik kepada korban, salah satu korban, tanpa mengundermine yang korban alami, tapi kalian membuat banyak orang di sini merasa tidak aman di kampus kalian sendiri. Kalian haknya sama kayak mereka. Kalian semua bayar di sini. Kalian tuh punya hak yang sama untuk rasa aman. Tapi kalian menciptakan
tempat yang tidak aman itu buat teman-teman semua di sini. Jadi kalian mengatakan semua yang kalian bilang di grup chat, yang kalian lakukan secara langsung itu secara sadar. Kalian gak lagi tidur, kalian gak mimpi, kalian sober, kalian cakap hukum, kalian bukan anak kecil. Jadi kalian minta maaf atas tindakan kalian yang kalian lakukan sengaja. Sebutin tindakannya kalau bisa. Semoga masih ingat ya semua kelakuan kalian. Tanpa menyebut korban, minta maaf, minta ampun sedalam-dalamnya sama korban. Paham? Paham gak? Dari yang di depan itu udah denger ya. Untuk yang take samping down, juga denger ya. masukin juga ke ucapan kalian nanti. Guys, Kita ini masih banyak ini. seperti yang kalian bilang, kita mau lihat semuanya. Semuanya ini banyak, masih ada mereka. Jadi selesain dulu ini, baru kita move ke yang lain. Kalau nggak kita nggak bakal ada resolusi. Oke? Silakan. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Priyadanu Putranto Priambodo, FHWI Angkatan 2023. Secara tulus dan sadar meminta maaf kepada seluruh korban yang terdampak akibat perbuatan dan perkataan saya. Saya akan bertanggung jawab dengan mengikuti seluruh prosedur yang ada. Terima kasih. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi kalian udah dengar, mungkin juga dari kalian ada yang rekam. Kita lanjut dulu. Kalian bisa bereaksi kapanpun. Kita nggak bakal punya kesempatan untuk mempertemukan korban, pelaku. Kita semua di sini yang berhak dengan mereka semua. Kita sadar seberapa susahnya kita bisa sampai di titik ini. Nunggu berapa lama? Jangan disia-siain. Kita harus dengar dari mereka terlebih dahulu. Selamat malam semua. Nama saya Mas Suzal dari FHWI 2023. Reaksinya setelah permintaan maaf. Setelah permintaan maaf boleh bereaksi. Oke? Saya ingin meminta maaf atas tindakan dan kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Saya mengakui Guys, dia akan kita suruh untuk perbesar suara. Kalian tolong perkecil dulu suaranya. Oke, Artikulasinya yang jelas. bisa diperbesar artikulasinya Saya juga. yakin tindakan saya sangat merugikan kepada seluruh pihak yang terdampak. Saya mohon maaf sekali lagi dengan tulus, dan saya menghargai dan saya akan berjanji dan bertanggung jawab untuk mengikuti seluruh proses yang disediakan oleh Satgas PPKS maupun FHWI. Terima kasih. Oke. Untuk video selanjutnya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Next kita mau bahas apa? Silahkan kita berdiskusi bersama di sana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di channel History Handy. Ngubar, ngulik bareng.